dia mendengar suara seperti kenong yang ditabuh. Ada satu bagian dari alat gamelan, ini yang namanya kenong, sedang ditabuh. Tung, tung, tung. Dan setelahnya dia melihat seperti cahaya-cahaya yang sangat berkilauan. Jadi semakin dekat, semakin terlihat. Ternyata ada beberapa orang yang sedang berjalan dan membawa obor. Nah, begitu semakin dekat, Farid ini kan bisa melihat ada 4 orang pertama di barisan pertama. Mereka ini berempat perempuan, pakainya cuma kemben berwarna hitam. Di situ Farid melihat rombongan perempuan ini bawa satu seperti bokor kuningan, dan di belakangnya bawa seperti sajen. Dan di belakang mereka ini masih banyak sekali, gitu loh, orang-orang yang berjalan. Nah, waktu itu Farid ini berpikir, waduh, ada warga kampung yang mau ritual di sini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kali ini kita akan cerita tentang cerita kiriman dari satu rencang kita yang namanya Farid. Jadi Farid ini asalnya dari Surabaya, Jawa Timur, dan dia ini cerita tentang pengalaman yang pernah dia alami waktu Farid itu mendaki ke Gunung Pekel, Jawa Timur. Nah, mungkin dari beberapa rencang ini ada yang belum tahu juga ya di mana Gunung Pekel itu. Jadi sekedar untuk informasi dan edukasi bersama. Jadi kalau rencang-rencang ini tahu dengan Gunung Penanggungan, nah Gunung Pekel ini ada di antara Gunung Penanggungan itu. Jadi gini, kalau kita lihat dari kejauhan dari Gunung Penanggungan, ini bisa kita lihat ada satu gunung kecil, atau lebih tepatnya ya disebut perbukitan gitulah, dan disitulah Gunung Pekel berada. Jadi orang-orang sekitaran sana itu menyebut Gunung Pekel ini biasanya sebagai Batu Pekel maupun Bukit Pekel. Nah, kalau berbicara tentang Gunung Penanggungan sendiri, ketinggiannya itu sekitar 1.600-an meter di atas permukaan laut. Sedangkan kalau Gunung Pekel ini ya kisaran cuma 1.200-an gitu aja. Nah, di sana di Gunung Pekel ini juga banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah pada masa lampau seperti ya candi-candi, dan juga ada beberapa petilasan. dan jalur yang biasa dilewati ini untuk menuju ke Gunung Pekel ini biasanya orang-orang atau para pendaki lewat dari jalur yang dinamakan jalur Petirtaan Jolotundo yang ada di sekitaran Trawas, Jawa Timur. Nah, kembali ke cerita. Jadi pada waktu itu Farid ini cerita dia punya satu kenalan sebelumnya. Jadi pada waktu itu dia ini mendaki ke Gunung Welirang, dan dia ini kenal dengan ya beberapa orang pendaki asalnya ini dari Malang. Nah, dari situlah si Farid ini mulai tukar-tukaran nomor telepon gitu kan, dan mereka ini mulai kontak-kontakan. Nah, statusnya berarti si Farid dan teman-teman yang barunya ini belum mengenal secara akrab gitu loh, karena mereka cuma kenal di gunung, di Welirang itu. Dan sampai pada akhirnya mereka pun mulai aktif saling kontak satu sama lain setelah dari Welirang itu. Sampai pada satu ketika Farid ini mengalami satu ujian di dalam kehidupannya. Dia ini punya satu masalah yang masalah ini ya tidak bisa disebutkan di cerita ini sama Mas Farid ini. Jadi pada saat itu Farid ini merasa kalut sekali dalam hidupnya. Dia bingung mau ngapain, apalagi ditambah pada saat itu pula dia ini baru di PHK dari pekerjaannya. Jadi selama masa-masa itu, beberapa minggu setelah Farid ini di PHK, dia benar-benar merasa kalut.
Dia ini masih bingung mau ngapain lagi. Nah, yang Farid pikirkan pada waktu itu, dia ini cuma pengen naik gunung. Tapi di satu sisi lain, teman-teman dari Farid ini tidak pada bisa untuk meluangkan waktunya, karena teman-temannya ini ya banyak gitu yang sibuk kerja. Nah, sampai satu ketika ada teman-teman dari Malang tadi itu yang sempat saya singgung, yang dia kenal di Gunung Welirang, mengabarkan ke Farid. Waktu itu teman-teman ini mengajak mendaki menuju ke Gunung Bekel. Dia cerita bahwa ada satu acara ini, Rit. Acara ini nantinya kita akan bawa orang sekitar 60-an orang. Kita bawa jalan-jalan lah mereka ini menuju ke Gunung Bekel gitu. Nah, sebelum-sebelumnya Farid sendiri ini kan belum pernah mendaki ke Gunung Bekel. Tapi waktu itu Farid ini tahu di mana Gunung Bekel itu lokasinya, karena beberapa kali Farid ini kan naik ke Gunung Penanggungan dan dia tahu di mana lokasi Gunung Bekel. Tapi waktu itu dia ini belum pernah sekalipun mendaki ke Gunung Bekel. Jadi ketika ada ajakan dari teman-teman mendaki ke Bekel, teman-teman dari Malang ini, Farid ini langsung setuju. Nah, ditambah lagi memang si Farid ini kan lagi pengen naik gunung karena waktu itu dia ya benar-benar kalut gitulah. Nah, jadi langsunglah disepakati hari yang ditentukan itu oleh beberapa temannya ini yang dari Malang. Mereka ini semua panitia. Farid ini pun dikabari harinya. Nah, si teman-teman panitia ini bilang kalau titik kumpulnya mereka akan ketemu di Petirtaan Jolotundo. Nah, begitu sampai di sana, nantinya mereka ini akan jalan berbarengan. Jadi titik kumpulnya ini di Petirtaan Jolotundo tadi. Nah, waktu itu ada pesan dari teman-teman panitia bahwa semua yang ikut di kegiatan ini diwajibkan untuk memakai t-shirt ataupun kaos berwarna putih. Dan terserah kaos itu, t-shirt itu mau lengan panjang atau pendek, yang penting warnanya harus putih. Karena dengan tujuan untuk mengenali beberapa orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, karena waktu itu yang ikut kegiatan pendakian menuju ke Gunung Bekel ini kan sekitar 60-an orang. Jadi kalau baju mereka ini nggak sama, susah untuk saling mengenali atau ya mengkoordinir gitulah, kan akan susah gitu dari masing-masing orang tersebut. Nah, sampai pada akhirnya Farid ini berangkat dari Surabaya menuju ke Petirtaan Jolotundo, dan waktu itu mereka ini semua janjian jam 8 pagi. Jadi si Farid ini berangkat sekitaran jam setengah 7 pagi menuju ke Petirtaan Jolotundo, dan waktu itu Farid ini sudah memakai kaos berwarna putih dan semua persiapan ini sudah dia siapkan. Meskipun pada waktu itu sudah dapat informasi dari panitia, dan teman-teman panitia ini juga sempat bilang gitu ke Farid, Rid, untuk logistik dan segala macam ya lebih baik tidak usah bawa karena di sini banyak sekali logistik. Jadi tidak perlu bawa terlalu banyak kalaupun kamu ini mau bawa dari logistik kamu. Kami ini sudah siapkan semuanya. Tapi karena karakter Farid ini, tiap kali dia naik gunung, dia selalu membawa perlengkapan sendiri, entah itu tenda, sleeping bag maupun logistik, dan juga peralatan masak. Dia ini selalu bawa sendiri. Jadi ketika ada info dari panitia bahwa semuanya itu sudah disiapkan, Farid ini pun tetap membawa perlengkapannya sendiri. Karena sekali lagi dia ini tidak mau menggantungkan dirinya pada orang lain. Nah, singkat cerita, ketika sampai di Petirtaan Jolotundo waktu itu sekitar jam 8 lebih 15 menitan. Dan pada waktu itu Farid ini berpikir, waduh, ini udah telat 15 menit. Dia pun langsung parkir motor gitu kan. Dan begitu sampai di parkiran ini, ada satu perasaan yang aneh yang Farid ini rasakan. Jadi seolah-olah ini tidak nyaman. Jadi karena katanya peserta sekitar 60 orang lebih, tapi kok begitu sampai di Petirtaan Jolotundo ternyata suasana ini sepi. Jadi tidak ada tanda-tanda ada kegiatan di sana. Farid ini kan merasakan satu perasaan yang aneh. Dia ini jadi seolah-olah tidak nyaman. Dia ini berpikiran mau ada apa ya? Kok seperti ada yang aneh dan aku ini jadi tidak nyaman. Farid ini merasakan seperti itu. Tapi Farid ini tetap berusaha untuk berpikir positif. Dia cuma mikir ya mungkin orang-orang ataupun panitia ini masih terlambat, atau mungkin mereka masih berhenti atau masih ada di satu tempat. Dan yang Farid yakini pada waktu itu tidak mungkin lah kalau mereka ini langsung berangkat di jam 8 pagi. Jadi Farid ini akhirnya ya sudahlah, aku tak sarapan aja. Dia jalan menuju ke satu warung yang ada di sana. Dia sempatkan untuk sarapan, minum kopi, dan sempat ngerokok beberapa batang. Dan tidak lama kemudian ada satu orang bapak-bapak
Jadi bapak-bapak ini datang menghampiri Farid dan beliau ini tanya, "Loh mas, mau kemana mas?" "Saya mau naik ke Gunung Bekel pak, karena ada kegiatan menuju ke sana bareng dengan teman-teman saya, banyak orang." "Loh, ini berarti sampean rombongan yang pakai kaos putih-putih itu bukan?" Nah dari situ Farid ini langsung menjawab, "Oh iya pak, berarti sudah berangkat ya mereka pak." "Loh sudah mas, dari tadi jam 8 persis mereka ini berangkat naik." Nah dari situ Farid ini langsung berpikir, waduh, berarti bener dia telat waktu itu. Langsung kan dia ini bayar semua yang sudah dia makan dan minum tadi, dibayar ke pemilik warung. Dia ini langsung tanya lagi ke satu orang ini, ke bapak-bapak ini, "Nun sewu pak, jalannya lewat mana ya? Karena saya sendiri belum pernah ke Gunung Bekel pak." Nah bapak-bapak ini pun menjawab, "Nanti sampean lewat ada tangga itu ke sana dan langsung ikuti jalan aja." Nah bapak-bapak ini bilang lagi, "Kayaknya rombongan sampean ini nggak lewat jalur yang seperti biasanya mas. Jadi kalau jalur yang biasanya itu mereka menuju ke arah selatan, tapi sepertinya kok rombongan sampean langsung potong jalur dan mereka ini melewati sungai karena mereka ini tujuannya katanya kok mau cari candi-candi yang tersembunyi di Gunung Bekel." Nah Farid ini pun semakin ragu karena dia benar-benar nggak tahu jalur di sana gitu kan. Nah waktu itu apalagi dia sendirian, tapi dipastikan lagi oleh bapak-bapak ini. Jadi bapak-bapak ini yang jaga tiket gitu loh. Dia pastikan lagi pokoknya kalau nanti masnya jalan ketemu satu pohon besar di pinggir sebelah kiri jalan, itu masnya nanti langsung masuk ke sana aja karena jalurnya lewat situ mas. "Oh ya sudah pak kalau gitu." Farid pun mengucapkan terima kasih. Dia langsung buru-buru gitu kan, udah ketinggalan kereta ini aku. Dia langsung keluarkan trekking pole-nya. Mulailah dia ini berjalan melakukan pendakian. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh bapak-bapak itu tadi yang jaga tiket, ada jalur kecil dan ada tangga yang naik gitu. Jadi Farid ini lewat ke situ, melewati jalur yang semestinya. Dan tidak lama kemudian Farid ini lihat ada satu pohon besar di sebelah kirinya. Nah di situ Farid ini sempat berhenti dan ternyata begitu Farid ini noleh ke arah kiri, gitu loh, ada seorang panitia yang masih ada di situ dan dia ini manggil si Farid, masnya ini rombongan yang ikut ke Gunung Bekel ya?" "Oh iya mas, oh iya lewat sini mas, bener lewat sini." Nah ternyata masih ada satu panitia di situ dan mungkin yang dipikirkan Farid pada waktu itu karena peserta ini banyak sekali, lebih dari 60 orang dan mungkin barisannya ini panjang gitu kan. Jadi itu yang membuat adanya panitia yang masih tertinggal di situ. Nah setelahnya Farid ini kan tanya ke satu panitia itu kan yang pakai kaos putih juga, "Ini saya harus jalan kemana lagi mas?" "Oh jalan aja turun, nanti ada itu mas pohon-pohon bambu di situ dan ada sungai. Nanti masnya nyebrang sungai dan di situ nanti kelihatan ada jalan setapak." Nah selanjutnya Farid ini pun jalan dan begitu jalan papasan dengan satu panitia itu, Farid ini tanya lagi, "Loh mas, masnya ini kok nggak ikut jalan?" Ternyata panitia ini bilang, "Loh saya ini tunggu di sini mas, saya nggak ikut jalan untuk ke atas ke Gunung Bekel. Jadi saya memang nunggu peserta yang masih terlambat datang." Nah di situ Farid tanya lagi sekali lagi, "Loh memangnya masih ada banyak yang ketinggalan mas?" "Ya saya sendiri nggak tahu, cuma jagalah mas, barangkali kalau ada peserta yang masih ketinggalan dan dia pakai kostum putih, ya nantinya saya arahkan ke arah sini." "Oh ya sudah mas kalau gitu." Farid ini mengucapkan terima kasih, dia pun jalan sendirian kan akhirnya. Jadi ternyata panitia yang jaga sendirian itu dia nggak ikut jalan ke atas menuju ke Gunung Bekel gitu loh. Nah begitu Farid ini jalan, dia melewati memang satu sungai. Di situ dia seberangi sungai itu dan langsung jalan melewati jalan-jalan setapak. Nah sekali lagi di situ Farid jadi kepikiran mengenai ya permasalahan hidupnya. Karena di sana dia jalan sendirian, dia tidak ada teman sama sekali. Apalagi waktu itu dia ini belum pernah sekalipun naik ke Gunung Bekel. Jadi yang waktu itu Farid yakini dia cuma ya mengikuti jalur aja. Udahlah, nggak usah tak pikirin permasalahan hidupku, aku tak jalan aja. Dia masih tetap jalan mengikuti jalur dan masih belum ada tanda-tanda rombongan peserta maupun panitia pada saat itu. Jadi dia tetap jalan dan Farid sempat mikir pada waktu itu,
mungkin peserta ini ya belum terlalu jauh, karena masih terdengar sayup-sayup ada beberapa orang yang tertawa, ada pula yang ngobrol. Jadi pikiran Farid ini kan ya belum terlalu jauh ini rombongan, dia ketinggalan belum terlalu jauh. Dia jalan terus gitu kan melewati jalur itu sampai kemudian di sekitar 1 jam dia ini sudah jalan, dia kok belum ketemu juga dengan rombongan peserta ini, dengan para panitia juga. Dan begitu Farid ini melanjutkan perjalanannya, dia sampai pada satu titik di mana dia melihat ada satu persimpangan. Di situ terlihat ada jalan yang memang benar-benar buntu dan nggak bisa dilalui. Tapi di sebelah kanan ada satu jalan yang naik gitu loh. Jalannya ini agak terjal. Yang dilihat Farid waktu itu ada bekas-bekas seperti tapak orang-orang jalan di sana. Jadi semak-semak ini seperti kebuka sedikit. Nah, waktu itu Farid ini sempat mikir, tapi masa iya ya mereka ini lewat di jalur yang seperti ini? Jalannya kan begitu terjal. Nah, apalagi waktu itu dia dapat info bahwa para peserta yang ikut pendakian ke Gunung Bekel ini umumnya adalah ibu-ibu. Nah, dari situ Farid ini sempat mikir, dia ini berpikir masa iya ibu-ibu ini bisa melalui jalan terjal semacam ini. Jadi waktu itu ketika Farid melihat ada jalur yang begitu terjal dan bekas seperti baru dilalui orang, ada tapak-tapak itu, di situ Farid ini kan sempat mikir dan dia coba noleh ke belakang lagi. Nah, di belakangnya si Farid ini udah ada orang sama sekali, dan suara-suara yang baru didengarnya seperti sayup-sayup tadi, seperti suara orang yang bercanda, orang yang saling ngobrol, ini udah tidak didengar lagi oleh si Farid. Nah, setelahnya Farid ini sempat berhenti sebentar. Dia ini akhirnya ngerokok kan di situ untuk menenangkan dirinya. Dia ngerokok sambil meyakinkan lagi. Ini ada 2 pilihan. Kalau toh memang benar-benar dia tidak yakin, dia ini akan mundur, balik lagi. Jadi memutuskan tidak ikut pendakian menuju ke Gunung Bekel pada saat itu. Atau yang kedua, kalau ada beberapa hal yang dia yakini, ya dia akan lanjut jalan. Jadi sambil merokok itu dia nikmati pemandangan, sesekali dia melihat juga di sana ada ya seperti hewan-hewan seperti tupai yang loncat. Sesekali juga dia lihat beberapa monyet yang bergelantungan. Yang waktu itu menurut Farid beberapa kali dia ini naik ke Gunung Penanggungan itu belum pernah menjumpai pemandangan semacam itu. Tapi begitu ada di perbukitan Bekel, dia ini bisa melihat pemandangan yang seperti itu. Jadi Farid ini benar-benar menikmati situasinya pada saat itu. Dia melihat ada tupai dan dia juga mendengar banyak sekali burung-burung ini yang berkicauan. Nah, dari momen-momen itulah Farid ini akhirnya yakin, sepertinya kok lewat sini. Jadi dia memutuskan ketika rokok ini habis, si Farid ini langsung menuju ke semak-semak yang ada di depannya, dan dia pun melanjutkan perjalanan, dia melanjutkan pendakiannya. Karena tadi melihat momen-momen seperti tupai, burung ini, ya berarti ada jalur di sini. Nah, dia pun langsung jalan menuju ke arah itu. Nah, semakin jalan, semakin Farid ini jalan seolah-olah dia ini bisa melihat ada jalan setapak memang di sana. Padahal sebelumnya ketika dia di bawah, dia ngelihat ke arah atas itu benar-benar ya seperti tidak ada jalur. Tapi begitu Farid ini coba menerobos ke semak-semak ini, dia sesekali memang menemukan jejak-jejak ataupun tapak-tapak yang bisa dilalui. Jadi disitulah Farid ini mengikuti jalur itu kan pada akhirnya. Tapi memang jalurnya ini begitu ya terjal dan banyak sekali semak belukar. Dan beberapa kali si Farid ini pun sempat ya seperti menunduk gitu kan, biar tidak kena semak-semak itu. Jadi begitu si Farid ini jalan, dia sama sekali nggak mendengar orang-orang yang tadinya dia dengar. Jadi suara-suara itu sudah mulai menghilang dan dia ini akhirnya merasa sendirian gitu. Sampai pada akhirnya dia pun akhirnya ya wes lah, aku tak lanjut jalan aja. Dia pelan-pelan jalan sambil menikmati suasana pada waktu itu. Dan tidak lama kemudian Farid ini ketemu dengan satu bangunan candi. Dan disitulah Farid ini berhenti dan dia ini tidak tahu ini candi apa gitu loh. Jadi dia ini lupa waktu itu namanya. Yang jelas candi ini ada tulisan. Jadi ada tetenger. Di situ ada tetenger yang menandakan candi ini ada namanya. Tapi waktu itu karena Farid ini lupa, dia ini cuma ingat bahwa dia ketemu dengan satu candi dan di situ dia semakin yakin kan akhirnya bahwa ini jalur yang benar. Ya pun lanjut jalan. Dan tidak lama kemudian Farid ini merasa capek, dia pun berhenti
di sekitaran situ. Nah, dari sinilah Farid yakin bahwa dia ini sudah ketinggalan dari rombongan jauh gitu loh. Jadi ya wes lah, aku tak di sini ada, nggak perlu ngejar lagi, nggak perlu terlalu ngoyo untuk ngejar. Akhirnya dia berhenti di satu titik lokasi itu, dia istirahat. Dia pun keluarkan kompor, dia langsung masak air. Di sana dia ini bikin kopi. Nah, sembari ngopi, Farid ini kan jadi keinget lagi semua yang telah dia lalui. Dia keinget permasalahan hidupnya lagi. Dia ingat dia baru aja di PHK dari kerjaannya, dan juga dia harus gimana lagi setelah ini. Nah, sambil ngopi, ngerokok gitu kan, dan tidak lama kemudian dari arah belakangnya si Farid itu mendengar seperti ada orang yang jalan. Nah, otomatis Farid ini kan langsung noleh gitu kan ke arah sana, arah belakang. Dia ini noleh ke arah belakang. Dia lihat, nah Farid ini kaget di situ. Karena menurut pengakuan Farid, yang dia lihat ini benar-benar di luar nalar. Karena Farid ini melihat ada dua orang kerdil. Orang ini benar-benar kerdil, ada dua sosok orang kerdil gitu loh. Mereka ini jalan dengan kecepatan yang seperti ya bukan layaknya manusia pada umumnya. Mereka ini jalan, jadi benar-benar jalannya itu cepat. Nah, waktu itu Farid pertama kali melihat ada orang kerdil. Yang dilihat Farid itu pokoknya dua orang kerdil ini tingginya seukuran anak-anak usia 5 tahunan gitulah. Kecil tapi mukanya ini tua, wajahnya ini tua. Jadi waktu itu dia melihat dua orang kerdil ini jalan cepat dan semakin jauh, dan dua orang kerdil ini menghilang gitu aja di antara pepohonan gitu. Jadi apa yang dilihat Farid waktu itu benar-benar di luar nalar, karena pertama kali dia melihat fenomena seperti itu. Kok ada orang ya yang tingginya seukuran ya anak ukuran seusia 5 tahun, tapi wajahnya ini benar-benar tua. Tuanya ini juga tidak lazim, benar-benar tua seperti umur ratusan tahun. Nah, jadi seketika itu juga Farid ini agak merinding. Dia ini langsung kemasi gitu kan, barang-barangnya, kompor tadi, mug, kopi dimasukkan. Dia pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Nah, jadi perjalanan Farid ini melewati jalur yang sudah dilalui oleh dua orang kerdil tadi, sosok dua orang kerdil yang dilihat Farid. Karena mau nggak mau dia harus lewat jalur itu kalau mau melanjutkan perjalanan. Dia ini jalan pelan-pelan sambil dia ini sesekali noleh gitu kan. Siapa tahu dia ketemu lagi dengan sosok orang-orang kerdil itu. Dia ini agak merinding tapi juga penasaran. Dan begitu Farid ini jalan, jalur ini semakin jelas. Terbuka ini jalur. Dan mulailah dia ini menuruni lembah pada waktu itu. Di samping kiri ini dia lihat ada begitu besar tebing-tebing yang menjulang. Ada pula tebing-tebing yang di sebelah kanan. Dan dia ini turun gitu ke lembah. Dan tidak lama kemudian jalur ini naik lagi. Dia ketemu akhirnya dengan satu titik lokasi, di mana di titik lokasi ini ada satu candi. Nah, di candi ini dia lihat ada gua. Jadi candinya ini ada gua rencang semua. Dan dia juga sangat merasa pada saat itu ini begitu magisnya candi ini dan gua itu. Seolah-olah menarik Farid ini untuk duduk di satu titik lokasi itu. Jadi candi ini dengan ukuran yang ya besar dan sudah dipenuhi oleh lumut-lumut di sekitaran dinding-dindingnya, dan ada satu lubang memang yang seperti gua itu besar. Dan begitu Farid ini lihat ke arah dalam di situ, dia lihat ada seperti semacam tikar. Jadi seolah-olah memang tempat ini digunakan oleh siapa entah ya, orang untuk istirahat di sana, entah pertapa atau orang yang memang melakukan satu atau seperti ritual-ritual. Dan Farid ini tidak tahu menahu, intinya ada semacam tikar di sana. Nah, yang Farid benar-benar rasakan waktu itu, suasana di sana memang benar-benar magis. Apalagi ditambah suasana di sana ini pohon-pohonnya ya begitu menjulang tinggi-tinggi, sehingga membuat sinar matahari ini tidak bisa masuk pada waktu itu. Padahal kan masih jam 11-an siang. Tapi yang dirasakan oleh si Farid ini suasananya seolah-olah ini udah jam 4 sore, karena benar-benar rindang di lokasi itu. Nah, dengan situasi semacam itu, Farid ini kan akhirnya kembali duduk silir-silir. Dia ini menyalakan rokok kan, sambil melihat suasana yang ada di sekitar. Dan tidak lama kemudian, Farid ini seolah-olah ingin mengalihkan pandangannya menuju ke satu titik. Dan ternyata begitu Farid ini noleh ke arah kanan, Farid ini melihat di situ ada dua sosok orang kerdil tadi yang sedang ngintip ke arah Farid gitu loh.
Jadi pendek, benar-benar pendek rencang semua. Lagi ngintip Farid. Jadi mereka ini benar-benar ngelihat Farid, tapi sambil bersembunyi di balik semak-semak pepohonan itu. Disitulah Farid ini mulai merasa tambah merinding, dia merasa tingkat tidak nyamannya berlebih, dia pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Udahlah, aku tak jalan aja, tidak nyaman ini aku di sini. Jalan Farid ini agak merinding. Dia ini agak nggak tenang kan. Nah setelahnya dua sosok ini tidak terlihat lagi dari balik pepohonan itu. Entah kemana menghilangnya. Nah begitu melanjutkan perjalanannya, Farid ini dia ketemu dengan beberapa candi lagi. Dan yang Farid pikirkan pada saat itu, kok bisa ya orang-orang zaman dulu ini, nenek moyang kita bisa membangun candi. Dan bangunannya itu benar-benar terletak persis di perengan. Jadi seperti benar-benar di lereng gunung, di lereng jurang lebih tepatnya. Gimana ya cara bangunnya? Padahal untuk melewati jalur-jalur yang terjal seperti ini aja susah, batin si Farid. Kok mereka ini dulu nenek moyang bisa ya membangun candi yang kondisinya benar-benar miring. Jadi letak kemiringannya ini 45 derajat. Itu loh, jadi takjub si Farid ini. Nah, tidak lama setelah itu Farid ini kan jalan lagi. Dia jalan lagi, melanjutkan perjalanannya, dan setelahnya dia ini bingung. Farid ini bingung karena dia melihat ada satu persimpangan lagi. Dan suasananya di sana benar-benar sepi, nggak ada satu orang pun kecuali Farid. Jadi Farid ini benar-benar sendirian. Nah, dia ini ngelihat kan di sana ada satu jalur menuju ke atas, cuma jalur itu. Tapi jalurnya ini terjal. Tapi mau tidak mau, kalau untuk melanjutkan perjalanan ya Farid harus menaiki jalur itu. Dia pun akhirnya naik gitu kan, melanjutkan jalannya. Dia melanjutkan perjalanan, dia lewati jalur itu. Dan begitu Farid ini noleh, loh, dia ini bisa melihat sisi kota di situ. Jadi jalur ini memang sudah mulai terbuka rencang semua. Dia ini udah mulai agak bombong kan, lega. Dia lanjut kan, naik lagi karena jalurnya terbuka ini, dia lega, dia bombong. Jadi dia naik tangga di situ. Yang waktu itu kondisinya memang tangga ini sangat miring, ada tangga gitu. Kondisinya ini sangat miring sekali. Dan tidak lama kemudian dia sampai di satu titik, di situ ada batu besar. Dan waktu itu Farid ini kaget karena ternyata ada bangunan candi lagi di situ. Nah, di mana bangunan candi ini dibangun persis di sebuah tebing. Jadi ada satu tebing gitu yang menjulang dan ada bangunan candi di sana dan bertuliskan Candi Kendali Sodo. Nah, candi inilah yang merupakan masterpiece yo. Jadi apa? Iya, masterpiece lah. Masterpiece-nya dari Gunung Bekel maupun dari Gunung Penanggungan. Jadi ini mahakarya Candi Kendali Sodo ini yang ada di lokasi itu. Ada bangunan candi yang begitu megah di sana. Farid ini kan takjub. Nah, di sana pula dia ini ketemu dengan dua orang, tepatnya ini bapak-bapak yang sudah mendirikan tenda. Dan Farid waktu itu disambut oleh dua bapak-bapak ini. Oh lah, dari mana mas? Oh, saya dari Surabaya pak. Saya mau cari rombongan saya. Oh ya sudah mas, sini dulu, ayo ngopi dulu di sini. Dan di situ Farid ini masih terkagum-kagum itu kan dengan bangunan Candi Kendali Sodo ini. Dia melihat begitu mewahnya candi ini, kok bisa ya dibangun di sebuah tebing yang benar-benar tebing ini ada di pinggiran jurang. Jadi Farid ini takjub dengan Nusantara pada masa lampau, dengan nenek moyang pada masa lampau. Dan begitu ada di sana, kita ini bisa melihat pemandangan kota seperti ya kota Mojokerto, juga kota Sidoarjo, Jawa Timur di situ. Dan entah candi ini dulunya difungsikan untuk apa gitu loh. Tapi yang jelas sampai pada hari itu candi ini benar-benar dijaga oleh para pelestari budaya. Dan ketika Farid ini ketemu dengan dua orang ini, dia akhirnya dipersilakan duduk, itu kan dibuatkan kopi dan barulah mereka bertiga akhirnya ngobrol di sana. Nah setelahnya dua orang ini tanya lagi bapak-bapak ini, sampean dari Surabaya mau cari siapa mas? Saya ini mau cari rombongan saya pak. Mereka ini pakai kostum warna putih, ya kaos lah pak warna putih. Terus bapak-bapak ini, dua orang ini saling memandang satu sama lain. Dan salah satunya ini bilang, loh dari kemarin itu nggak ada ya mas yang naik lewat sini. Kalaupun ya yang mas maksud ini mereka mau ke Gunung Bekel, mungkin ya lewatnya yang arah Jolotundo sana. Nggak lewat dari arah mas tadi. Yang mas lewati itu tadi jalur yang jarang dilalui oleh orang.
Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa lewat jalur itu karena akan menemui ya candi-candi yang jarang sekali ditemukan oleh orang-orang, Mas. Jadi mungkin rombongan sampean ini lewatnya dari arah Jolotundo yang di sana, di sebelah sana. Nah, kemudian Farid ini kan menjelaskan lagi kepada mereka berdua. Tapi katanya rombongan saya itu lewatnya sini, Pak. Nah, si dua orang ini tadi sambil ketawa kecil gitu, bapak-bapak itu bilang lagi ke Farid, iya Mas, kami ini sudah 5 hari di sini. Dan kalau memang rombongan sampean lewat sini, ya kami pasti lihat, pasti tahu. Karena pasti melewati Candi Kendali-Sodo ini kan. Nah, kalau Masnya memang mau naik ke Gunung Bekel, ke puncaknya, ya lewat sini aja Mas. Naik terus sampai ke puncak, terus nanti melewati ya lereng-lereng itu. Nanti Masnya akan ketemu dengan ataupun ke puncak Bekel, Masnya udah sampai. Tapi karena Farid pada waktu itu sudah merasa nyaman ngobrol dengan dua orang bapak-bapak itu di sana, dia ini bilang dengan bapak-bapak itu, apalagi suasananya waktu itu sudah mulai sore, dia bilang kan, Pak, saya mau izin ini Pak, boleh nggak kalau saya bermalam di lokasi ini? Loh, ya boleh lah Mas, boleh, monggo silakan. Nanti bareng dengan kami, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, akhirnya Farid ini mengeluarkan tenda kan pada waktu itu. Nah, setelahnya dua orang ini bilang, sudah Mas, nggak usah ngeluarin tenda, Masnya bawa sleeping bag kan? Bawa Pak. Ya sudah, pakai sleeping bag saja, nanti tidur bareng sama kami, tenda kami masih luas kok Mas. Oh ya sudah Pak, matur suwun, terima kasih. Akhirnya disitulah mereka kenalan. Setelah kenalan itu mereka saling ngobrol lagi kan satu sama lain, mereka masak, mereka ngopi di situ. Nah, sekitar di jam 9 malam, suasana ini mulai sepi. Dan hanya ada 3 orang yang ada di Candi Kendali-Sodo itu. Nah, posisi Candi Kendali-Sodo ini rencang semua ada di sebelah tebing. Dan hanya ada beberapa seperti space. Space ini hanya space kecil di situ yang bisa digunakan untuk membangun ya 1 atau 2 tenda aja. Selebihnya ini tidak ada lagi space. Dan hanya ada sisi ini yang langsung menjorok itu ke arah jurang. Jadi waktu itu Farid ini tidur dengan 2 orang bapak-bapak tadi, dan di tengah malam sekitaran hampir jam 12, setengah 12-an malam, Farid ini kebangun karena dia ini haus, dia ini pengen minum. Nah, dia ini akhirnya cari minum di dalam tenda. Oh, botolnya di luar. Dia ini kelupaan tadi. Oh, botol minumnya di luar. Dia pun keluar tenda, dia minum kan, ambil botol minumnya. Nah, pada saat itu juga dia lihat kopi yang tadi sempat dia bikin dan minum. Wah, sayang ini masih banyak. Akhirnya dia pun memutuskan untuk ngopi di situ kan. Setelahnya dia nyalakan rokok sambil menikmati suasana malam yang ada di sana. Dia lihat lampu-lampu kota yang ada di sana. Dia jadi kepikiran lagi dengan permasalahan hidupnya. Nah, gak lama kemudian Farid ini tiba-tiba entah kenapa ngelamun, pikirannya seperti kosong. Dan pada waktu itu dia ini seperti mendengar ada suara seperti suara gamelan yang ditabuh gitu loh, dung, dung, dung. Dan lama-kelamaan dia ini mendengar seperti banyak sekali orang yang berjalan. Jadi terdengar ada orang yang bercanda, ada orang yang ngobrol, sambil rokok ini terus ada di tangannya si Farid. Dia mendengar suara seperti kenong yang ditabuh. Ada satu bagian dari alat gamelan, ini yang namanya kenong, sedang ditabuh. Tung, tung, tung. Dan setelahnya dia melihat seperti cahaya-cahaya yang sangat berkilauan. Jadi semakin dekat, semakin terlihat. Ternyata ada beberapa orang yang sedang berjalan dan membawa obor. Nah, begitu semakin dekat, Farid ini kan bisa melihat ada 4 orang pertama di barisan pertama. Mereka ini berempat perempuan, pakainya cuma kemben berwarna hitam. Di situ Farid melihat rombongan perempuan ini bawa satu seperti bokor kuningan, dan di belakangnya bawa seperti sajen. Dan di belakang mereka ini masih banyak sekali itu loh, orang-orang yang berjalan. Nah, waktu itu Farid ini berpikir, waduh, ada warga kampung yang mau ritual di sini. Jadi Farid ini akhirnya diem kan di situ. Nah, karena Farid ini melihat banyak rombongan yang datang, Farid pun akhirnya mundur. Dia mundur gitu kan, karena dia juga bingung ini apa. Dia mundur, begitu Farid ini mundur mau membangunkan 2 orang bapak-bapak yang lagi tidur di dalam tenda. Dia ini tidak sempat. Jadi dia ini cuma mundur. Dia memojokkan diri di pinggir tebing dan melihat rombongan orang-orang ini lewat di depannya. Ada sekitar 30 orang lebih. Ada bapak-bapak, ada anak kecil yang langsung menuju ke Candi Kendali-Sodo itu sambil seperti bermain berlari-lari.
Nah, di candi ini ada seperti undakan atau tangga. Mereka semua ini naik ke sana dan seperti melakukan satu ritual. Jadi Farid ini melihat ritual itu dengan sangat jelas sekali. Nah, tapi yang waktu itu Farid pikirkan, orang-orang ini semua mengenakan busana serba hitam. Yang perempuan hanya memakai seperti kemben berwarna hitam. Dan dupa ini benar-benar baunya sangat wangi sekali. Dan nampak anak-anak kecil ini main di pinggiran situ. Jadi seolah-olah tidak memperhatikan bahwa di sana ada tenda. Jadi tenda ini tidak tersentuh sama sekali. Meskipun ada anak kecil yang bermain-main di situ. Dengan space yang ya tidak terlalu besar. Jadi Farid ini ngelihat kok anak-anak kecil ini nggak takut. Dan orang tuanya kenapa ya kok nggak melarang mereka. Padahal situasi atau space di sana ini nggak terlalu besar dan pinggir ini sudah jurang. Dan selama orang tuanya ini melakukan ritual, si anak-anak ini bermain di pinggiran tenda gitu loh. Jadi Farid ini cuma bisa ngelihat situasi itu dan kejadian itu. Nggak lebih dari 15 menit sudah berakhir. Nggak lama setelah itu beberapa rombongan ini kembali lagi berjalan dan suara gamelan ini terus terdengar. Tung, tung. Dari situlah rombongan ini pun turun. Barulah Farid ini bisa melihat situasi dengan jelas di sekelilingnya ini gelap. Dan setelahnya Farid ini langsung menuju ke tenda gitu kan. Dia tergopoh-gopoh, dibangunkanlah dua bapak-bapak ini. Begitu bapak-bapak ini bangun, Farid ini langsung cerita. Pak, barusan ada banyak orang yang kesini dan mereka ini semua seperti melakukan ritual di candi itu Pak, di candi Kendali Sodo. Lah, dua orang bapak-bapak ini juga heran dengan pernyataan dari Farid, penjelasan dari Farid kan. Mereka semua tanya, loh mas, ini jam berapa mas? Jam 12 malam pak. Nah, tadi yang sampean lihat ini apa? Ya pokoknya ada beberapa orang pak. Ya banyaklah 30-an lebih. Dijelaskan oleh si Farid kan. Orang-orang ini sih pakai busana serba warnanya ini hitam. Dan langsung naik ke punden berundak itu loh. Yang ada di sana melakukan ritual. Dan saya juga melihat pak. Jadi ada anak kecil yang main di pinggiran tenda tadi. Loh masa bapak-bapak ini tidak dengar? Nah, mereka semua ini kan saling pandang satu sama lain kan. Mas, sudah mas, tenang-tenang, duduk dulu mas, duduk dulu. Akhirnya Farid ini duduk dengan kedua bapak-bapak itu. Salah satu dari bapak itu pun berucap ke Farid, mas, sampean ini beruntung sekali bisa melihat fenomena itu. Kami yang sudah 5 hari 5 malam di sini tidak pernah melihat satu kejadian apapun. Jadi seolah mungkin ya mas ada pesan yang ingin disampaikan oleh penunggu yang ada di sini sama mas ini. Nah mereka pun akhirnya ngobrol kan di sana. Mereka nggak jadi tidur lagi dan saling ngobrol. Dan dari situlah salah satu dari orang ini, satu bapak ini bilang ke Farid, tepatnya ini bertanya, mas sampean ini sebenarnya ada masalah apa mas? Coba cerita sama kami berdua. Mohon maaf mas, nuwun sewu. Saya ini agak bisa lah sedikit banyaknya tahu. Melihat wajah dari mas ini pasti ada satu masalah. Kenapa mas kok bisa sampai di sini sendirian? Lah Farid ini akhirnya cerita di situ. Saya ini ya sebenarnya enggak mau jalan sendirian pak. Saya ini mau mengikuti rombongan saya. Tapi pada akhirnya saya ini ketinggalan rombongan. Ya akhirnya saya jalan sendirian. Barulah bapak-bapak ini to the point gitu sama Farid. Mas, yang jelas perjalanan sampean ini bukan tanpa sebab. Ada panggilan mas. Panggilan khusus ini dari Eyang lah, yang menyuruh sampean ini sampai datang di tempat ini dan bertemu dengan kami berdua. Dan sampean ini sudah diperlihatkan hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh sampean sebelumnya. Farid ini akhirnya mengiyakan gitu kan. Dia ini cerita lagi. Iya pak, bener pak. Saya itu tadi begitu jalan menuju ke sini yo pak. Saya juga melihat ada 2 orang kerdil yang saya lihat. Nah bapak-bapak ini kan juga benar-benar heran karena tidak pernah ada sekalipun orang yang bilang bertemu dengan sosok orang kerdil. Tapi Farid ini mengaku bahwa dia ini melihat sosok yang kerdil itu. Dan dia melihat sampai 2 kali. 2 sosok itu kerdil. Nah dengan cerita ini barulah bapak-bapak ini langsung ke poin. Bapak-bapak ini langsung bilang ke Farid, mas, sudahlah, tenangkan hatinya sampean. Melihatlah semua segala sesuatunya ini dengan hati. Yakinlah dengan apa yang sampean ini jalani. Gusti Allah mboten sare. Jadi perjalanan sampean ke sini ini mencari sesuatu.
Dan pesan saya, Gusti Allah boten sare, yakini apa yang sampean mau lakukan. Nah, disitulah Farid ini sempat meneteskan air mata, karena dari situ Farid ini berpikir kok bisa ya bapak-bapak ini tahu hal yang belum diungkapkan oleh Farid sebelumnya. Jadi memang Farid ini punya keinginan, ada keinginan kuat, dia ingin membuka satu usaha. Yang usaha ini ingin dia buka tapi dia ini masih ragu akan dia lakukan gitu. Dia ini pengen buka usaha sablon kaos, yang waktu itu dia cuma punya modal sedikit sisa dari tabungannya sebelum dia ini di PHK. Dan hal itulah yang membuat Farid ini akhirnya ragu karena tabungannya sedikit, modalnya sedikit. Dia jadi ragu, dia ini akhirnya mengalami dilema, bingung sendiri, apakah dia mau lamar kerja lagi aja, apa dia mau buka usaha dari sablon kaos itu. Dan begitu Farid ini ada di sana, dan bapak-bapak ini entah kenapa kok bisa seperti tahu dan tiba-tiba menasehati. Setelahnya ada satu ungkapan dari bapak-bapak ini bahwa Gusti Allah mboten sare, yakini apa yang sampean ini lakukan. Dan setelahnya Farid ini masih meneteskan air mata dan mengucapkan terima kasih sudah diberi nasihat. Dan salah satu dari bapak-bapak ini kembali mengungkapkan satu hal, sudah mas, setelah nanti pulang dari sini jangan ragu untuk dibuka. Rezeki ini sudah ditentukan sama Tuhan. Jangan khawatir bahwa sampean ini kekurangan apapun. Bahkan hewan yang melata sekalipun mas, sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Nggak usah khawatir. Nah, disitulah Farid ini semakin yakin dan semakin mantap dalam hatinya untuk membuka satu usaha sablon itu. Nah, singkat cerita di pagi harinya Farid ini pamit ke kedua bapak-bapak ini. Dia mengucapkan terima kasih. Dia ini mau melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Pekel. Dia pun pamit dan langsung melanjutkan perjalanan di pagi itu. Tidak lama kemudian Farid ini pun sampai akhirnya di puncak dari Gunung Pekel. Di sana ini sepi sekali. Nah, dia ini melihat begitu megahnya Gunung Penanggungan dari arah sana. Jadi dari arah puncak Gunung Pekel ini langsung bisa melihat gitu loh ke puncak dari Gunung Penanggungan. Nah, setelah itu nggak lama kemudian Farid ini pun setelah puas di puncak dia turun kan. Nah, ketika Farid ini turun, dia ini tidak lagi menemukan Candi Kendali Sodo tadi. Jadi waktu itu Farid ini baru sadar bahwa dia ini ngambil jalur yang berbeda. Dan dia akhirnya terus melanjutkan jalan sampai tiba di Petirtaan Jolotundo. Nah, begitu sampai di Petirtaan Jolotundo, di sekitar siang hari, dia melihat banyak sekali orang-orang yang memakai kaos putih. Dan dia ini akhirnya ketemuan dengan beberapa teman-temannya yang dari Malang itu, yang jadi panitia. Dia tanya, loh, kalian ini dari mana? Walah, Rit, lah kamu kok bisa sampai di sini, Rit? Dari mana aja kamu itu? Kemarin ditunggu kok, lama bener. Nah, dia cerita, Farid ini cerita, dia ini udah sampai di puncak dari Gunung Pekel. Dan dia ini juga sempat melewati Candi Kendali Sodo, dia sempat nginep di sana. Ternyata barulah Farid ini tahu bahwa teman-temannya ini berubah haluan gitu loh. Jadi ketika pertama kali mereka ini merencanakan naik ke Gunung Pekel, begitu sampai di Petirtaan Jolotundo, mereka ini berubah pikiran dan mau melanjutkan naik ke Gunung Penanggungan aja. Jadi waktu itu ternyata Farid ini jalan sendirian akhirnya ke Gunung Pekel, dan teman-teman rombongan ini jalan menuju ke Gunung Penanggungan. Itulah kenapa Farid ini tidak ketemu sama sekali. Dan waktu itu yang membuat heran, begitu pertama kali dia ketemu dengan satu orang yang di awal tadi, kenapa kok dia ini diarahkan menuju ke Gunung Pekel? Inilah yang menjadi misteri waktu itu. Karena teman-teman panitia ini bilang, Rit, tidak ada rombongan panitia yang tertinggal. Karena kami semua ini jalan menuju ke Gunung Penanggungan. Dan setelahnya Farid cerita lagi, di tengah perjalanan itu dia sebenarnya mendengar banyak sekali orang-orang yang seperti bercanda, ngobrol. Dikira waktu itu rombongan mereka sama si Farid. Nah, teman-teman panitia ini kan memastikan lagi bahwa tidak ada, Rit. Ya karena kami semua ini jalan menuju ke Gunung Penanggungan, bukan jalur yang kamu lewati ke Gunung Pekel. Dari situ Farid ini bilang lagi ke panitia, waduh, ya sudahlah, mungkin ya ada hikmahnya juga aku naik ke Gunung Pekel sendirian. Jadi ada hal yang aku tangkap dari perjalanan ini, dan benar-benar perjalanan kali ini membuat aku ini semakin yakin untuk menjalani kehidupan ke depannya nanti. Nah, setelah itu Farid pun pamit, dan sampai cerita ini dituturkan, Farid ini masih
usaha sablon kaos itu, dan meskipun usaha ini tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah Farid ini selalu bersyukur bahwa banyak sekali job-job ini yang selalu datang. Sampai hari ini dia sudah punya 2 karyawan yang dipekerjakan di pekerjaannya. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Farid. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan cerita. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.